Halo rekan sebaya, kembali lagi bersama saya di channel Alur Cerita Film. Setelah kemarin saya udah membahas film Thailand, kali ini saya akan coba membahas film terbaru yang berjudul Wrong Turn yang rilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang akan berkelana di sebuah hutan. Pada awalnya perjalanan mereka sangat menyenangkan hingga menemukan pemandangan yang indah. Akan tetapi mereka dengan cepat menyadari bahwa perjalanan itu telah membawa mereka pada sebuah teror yang benar-benar tak terduga dari orang-orang pegunungan. Orang-orang dari pegunungan itu ternyata telah mengikuti mereka dan banyak sekali memasang ranjau di hutan tersebut. Lantas, apa ya tujuan mereka untuk mengikuti dan memasang ranjau di hutan itu? Dan apakah mereka bisa selamat dari teror tersebut? Biar nggak penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya ya. Cerita bermula pada sekelompok anak muda yang mengendarai sebuah mobil pergi ke hutan wilayah Virginia. Di sini terdapat 6 orang anak muda dan masing-masing dari mereka bernama Jen, Darius, Adam, dan Mila. Lalu dua pasangan yang homo ini bernama Gary dan Louis. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah kota terpencil, yang kemudian mereka akan menginap di salah satu penginapan di sana. Tapi saat telah melakukan registrasi, wanita ini bertanya pada Jen, "Apakah kau sudah pernah ke sini sebelumnya?" Ia pun menjawab, "Ini baru yang pertama kali dan akan mendaki bersama teman-temanku." Lalu si wanita ini memberikan pesan jika memang ingin mendaki, tetaplah pada jalur yang sudah ditandai karena wilayah di sini tidak kenal ampun. Entah apa maksud wanita ini, namun si Jen hanya mengucapkan terima kasih dan kami akan berhati-hati. Scene kemudian terus berlanjut yang mana kali ini mereka sedang minum-minum di sebuah bar. Namun ketika sedang berbincang, datanglah seorang kakek yang bernama Ned, yang saat itu mengetahui kalau mereka bukan berasal dari tempat itu. Dan di sini kakek ini berniat memberikan jasanya kepada mereka, dan kakek ini juga bilang kalau dia dan temannya mengenal wilayah ini dengan sangat baik. Tapi dengan sopan Darius menjawab, "Terima kasih, kurasa kami tidak perlu." Lalu kakek ini bilang jika berubah pikiran, kami akan selalu ada. Kemudian saat keluar dari bar itu, mereka dihadapkan oleh orang yang tak dikenal sedang berada tepat di mobil mereka. Si Adam yang mengira kalau dia adalah teman si kakek tadi, langsung ngusir dengan cara tidak baik, dan dia juga melemparnya dengan sebuah botol. Lalu saat itu, teman-temannya pun menasihati Adam untuk jangan menghinanya lagi. Yang kemudian sosok tak dikenal itu pun pergi entah kemana. Lalu, pada esok harinya, terlihat Jen sedang olahraga pagi. Dalam aktivitasnya itu, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Edith yang sedang menjual aksesoris bersama anaknya. Kemudian, scene berpindah lagi ketika mereka telah siap untuk melakukan perjalanannya ke hutan yang bernama Appalachian Trail. Di awal langkahnya, mereka semua terlihat masih menikmati perjalanan itu dan mereka takjub dengan indahnya alam di sana. Tapi tak lama setelahnya, si Darius berhenti untuk mengajak mereka ke sebuah benteng yang katanya sangat keren, sehingga memaksa mereka harus keluar jalur dari yang seharusnya. Si Jen yang mengingat perkataan wanita di penginapan itu langsung bilang kalau mereka harus tetap di jalur yang sudah ditandai. Tapi Darius menjawab, "Kita hanya sebentar saja. Jika tidak menemukannya, kita langsung kembali ke jalur," kata Darius. Hingga pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan ke benteng yang dimaksud. Di dalam perjalanan menuju benteng itu, mereka perlahan-lahan menemukan jalan yang terjal dan tak biasa, karena mereka sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Namun setelah lama berjalan, mereka tak kunjung menemukan benteng tersebut, hingga membuat Darius berubah pikiran dan mengatakan pada temannya kalau mereka kembali saja ke jalurnya. "Dan kita akan bertemu di sana," kata Darius. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang aneh di dalam hutan. Sebuah batang pohon yang entah dari mana menghantam mereka hingga membuat jari tangan si Darius menjadi cedera. Dan tak hanya itu, salah satu dari mereka harus tewas tertimpa batang pohon tersebut. Dan tentu kenyataan itu membuat si Louis menjadi sedih. Tapi di sela-sela kesedihan itu, si Jen melihat seseorang yang sedang memantau mereka dari kejauhan. Namun saat Darius melihat ke arah itu, orang tersebut tiba-tiba menghilang entah kemana. Sampai di sini sudah jelas bahwa gerak-gerik mereka sedang diawasi. Kini tinggallah mereka berlima yang akan berusaha mencari jalur untuk kembali. Hingga malam menjelang tiba, Louis menyadari kalau mereka telah tersesat. Namun lagi-lagi Darius meyakinkan mereka dan bilang kalau kita akan kembali ke jalur, tapi kita akan berkemah malam ini.
Lalu mereka pun memasang tenda untuk bisa beristirahat dan melanjutkan perjalanan esok harinya. Namun ketika mereka sudah tidur, tiba-tiba terdengar suara petir yang membuat Jen terbangun dari tidurnya. Lalu di saat yang sama, ia pun seperti melihat sosok misterius di luar tenda. Entah itu cuma perasaannya saja, namun ia kembali untuk tidur. Pada esok harinya, saat mereka sudah terbangun, Jen menanyakan keberadaan si Mila. Namun tak satu pun dari mereka yang mengetahuinya. Dan saat mereka akan mencarinya, si Adam menyadari kalau mereka ternyata tidur di kuburan. Hingga kemudian, saat Jen dan juga Darius melihat sebuah fundamen peninggalan, mereka dikejutkan dengan hilangnya handphone milik si Louis, yang ternyata Jen dan teman lainnya mengalami hal yang sama. Lalu saat Jen berkata kalau dia sempat melihat seseorang di luar tenda saat tidur, si Adam mendadak panik lalu pergi mencari Mila. Hingga saat Jen juga ikut mencari, tiba-tiba ia melihat sosok anak kecil yang dilihatnya di kota, dan anak itu bernama Ruti. Namun saat bersamaan datanglah si Adam yang kemudian membuatnya takut dan lari. Saat Adam tak berdaya mengejar anak itu, si Jen ini malah membiarkan anak itu pergi. Namun sialnya, ternyata si Adam seperti sudah terkena jebakan yang membuatnya tertarik ke sebuah lubang. Dengan keadaan yang panik, Darius mencoba untuk masuk melihatnya, akan tetapi seekor ular hampir saja mematuknya. Lalu saat mereka melanjutkan pencarian, tiba-tiba mereka menemukan sebuah tempat, di mana di sana terdapat barang-barang yang sepertinya milik para pendaki sebelumnya. Hingga kemudian, pandangan mereka tertuju pada orang-orang yang aneh sedang membawa Adam. Darius yang kepalangan marah langsung berlari menghampiri mereka. Lalu ia meminta mereka untuk menurunkan temannya itu. Namun orang aneh tersebut mencoba menjelaskan dengan bahasa yang tak dimengerti oleh Darius. Hingga disusul oleh teman lainnya yang kemudian mereka pun saling berdebat satu sama lain. Tapi saat sedang berdebat, tiba-tiba si Adam yang muncul dari belakang memukul orang aneh tersebut sampai tewas. Lalu saat mereka sedang berdebat, saat itu pula orang yang aneh satunya pergi entah kemana. Namun saat asik berdebat, tiba-tiba Mila datang menghampiri mereka. Mila mengaku kalau dia hanya buang air kecil di hutan. Dan karena dia melihat orang-orang yang aneh, jadi dia bersembunyi di semak-semak. Lantas, Jen pun bilang kalau Adam telah membunuh orang tersebut tanpa alasan yang jelas. Hingga pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Scene kemudian berpindah di mana terlihat seorang pria tua bernama Scott sedang mencoba untuk menanyakan perihal anaknya yaitu Jen ke kantor polisi. Yang diketahui sudah 6 pekan mereka tidak ada kabar sama sekali. Akan tetapi Pak Polisi ini sedang tidak begitu serius menanggapinya. Tak sampai di situ, ayahnya pun mencarinya hingga ke sebuah bar yang juga pernah mereka singgahi. Dan saat itu ayahnya pun bertemu dengan si kakek yang sebelumnya pernah bertemu dengan Jen dan teman lainnya. Hingga akhirnya si kakek pun bilang kalau dia pernah bertemu dengan anaknya itu. Si kakek juga menjelaskan kalau mereka tak akan ditemukan jika sudah masuk ke dalam hutan itu. Kemudian kita kembali pada scene di mana Jen dan teman lainnya melanjutkan perjalanan untuk meninggalkan hutan itu. Namun di tengah perjalanan, mereka lagi-lagi mendapatkan jebakan yang membuat Darius terluka. Tapi hal itu tidak membuat mereka berhenti melangkah. Hingga tiba-tiba terlihat manusia pohon sedang memburu Louis. Tentu saja hal itu membuat mereka semua panik dengan hilangnya Louis. Lalu Adam yang sangat ketakutan langsung kabur dari sana bersama Mila. Dan tak lama kemudian muncullah orang-orang aneh tersebut hingga Jen dan juga Darius lari dari tempat itu. Adam dan Mila yang sudah lari lebih dulu terus berlari sekencang-kencangnya. Tapi sialnya, dalam pelarian itu Mila yang tengah mengikuti si Adam malah terkena jebakan. Dan gak lama setelah itu, datanglah orang aneh tersebut yang langsung memanahnya hingga membuat si Mila benar-benar tewas. Sementara Jen dan juga Darius terlihat sedang berusaha untuk lari dari kenyataan itu. Hingga akhirnya mereka pun tertangkap dan hal yang sama pun terjadi pada si Adam. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah ruangan yang sepertinya akan menjadi tempat untuk mengeksekusi mereka. Di sana terlihat juga wanita bernama Edith yang ternyata bagian dari kelompok mereka. Diawali dengan mengetuk palu, pria brewok yang bernama Venable ini pun meminta hanya Jen saja yang boleh bicara. Dan jika ada yang bicara selain dirinya, maka lidah mereka akan dipotong saat itu juga. Dan saat Venable menanyakan pada Jen apakah Adam telah membunuhnya, ia malah berbohong kalau Adam bukan pembunuhnya. Tapi di saat yang sama, datanglah si Ruti yang menunjukkan si Adam kalau dialah pembunuhnya. Singkat cerita, ia pun diadili sama persis saat dia membunuh Samuel. Kemudian tibalah hukuman selanjutnya untuk mereka bertiga yang akan dimasukkan ke dalam kegelapan. Dimulai dari si Louis yang matanya dicongkel hingga menjadi buta,
Lalu ia pun dimasukkan ke dalam gua yang sangat gelap. Namun saat giliran Darius yang akan dieksekusi, Jen mencoba bernegosiasi pada mereka untuk memperkerjakannya saja. Venable sepertinya setuju dan ia pun bertanya, "Sedangkan kau sendiri, apa bisa kau tawarkan?" Jen menjawab bahwa aku siap menjadi istri. Mendengar hal itu, Venable langsung berubah pikiran untuk tidak mengeksekusi Darius. Namun sial bagi Darius yang mendengar kenyataan pahit tersebut. Scene kemudian berpindah di mana Scott bersiap untuk melanjutkan perjalanan mencari anaknya ke dalam hutan. Hingga malam harinya saat berjalan mengitari hutan itu, ia pun berhasil menemukan lokasi orang-orang gunung tersebut. Tapi tiba-tiba, ia pun ditangkap dan dibawa oleh kawanan orang-orang gunung tersebut. Singkat cerita, saat berada di dalam kurungan, ternyata Jen tidak benar-benar terhasut oleh mereka. Ia pun berusaha untuk menyelamatkan ayahnya itu dan berniat pergi dari sana. Dan saat akan pergi mencari jalan keluar, ia berpas-pasan dengan Darius yang kemudian mengajaknya untuk kabur juga. Namun di sini Darius bilang kalau ia lebih memilih untuk tetap tinggal. Perjalanan pun dilanjutkan hingga mereka tiba di sebuah gerbang yang ternyata sudah terkunci. Tapi di saat yang sama mereka bertemu dengan Ruthie dan dengan cepat Jen langsung meminta bantuannya untuk bisa keluar dari sana. Karena merasa Jen ini orang baik, Ruthie pun memberitahu jalan keluarnya. Scene kemudian berpindah di mana Jennifer dan ayahnya kini merasakan hidup dengan tenang. Namun saat Jen pulang ke rumah, ia bertemu dengan seseorang yang tak ia sangka-sangka sebelumnya. Well, it turns out John knows Scott. Dengan tenangnya, Venable duduk santai dengan ditemani oleh ibu dan saudaranya. Tapi Jen yang melihatnya seolah memendam rasa yang teramat sangat membencinya. Dan tak hanya itu, ternyata Venable ini mengetahui kalau Jen sedang mengandung anaknya. Hingga kemudian, Jen yang kepalangan marah mengambil sebuah pisau di kamarnya, lalu mengancamnya untuk keluar dari rumahnya. Namun pria ini menjawab, jika itu terjadi, maka ia akan membunuh keluarganya itu. Dan tak hanya itu, ia pun meminta Jen untuk pulang ke gunung bersamanya. Tapi, tiba-tiba Jen dengan cepat membantai Venable dengan pisaunya tersebut. Tapi rupanya apa yang terjadi barusan itu hanya bayangan dari Jen saja. Singkat cerita, Jen pun mau nggak mau ikut dengan mereka ke gunung itu lagi, asalkan Venable tidak mengganggu keluarganya itu. Namun tidak jauh dari lokasi rumahnya, mobil yang membawa Jen pun menabrak sebuah mobil. Dan ternyata ia berhasil membuat orang-orang gunung itu tewas bersamaan dengan Venable. Dan film pun ditutup saat Jen dan Ruthie berjalan pulang ke rumahnya dan cerita pun selesai. Baiklah rekan sebaya, sampai di sini saja alur cerita dari film kali ini. Jika ada salah kata atau yang salah dari video ini, saya mohon maaf ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya.